Baik, Shalom. Selamat pagi anak-anak kelas 9C. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Silahkan mengaktifkan kamera kalian. Halo, silahkan anak-anak mengaktifkan kameranya. Kita akan segera mulai pembelajaran matematika pagi ini. Apakah suara Misina terdengar? Tolong berikan reaction-nya. Oke, baik. Thank you yang sudah mengaktifkan kameranya. Misina akan absensi dulu ya, Nana ya. Sekarang tanggal 30 ya. Tanggal 30 ada Abi. Abi apakah sudah hadir? Sudah ya. Kemudian Adel hadir. Ale. Alexis. Oke. Betania hadir. Cornel hadir ya. Kepalanya aja yang kelihatan. Daniel. Halo Daniel. Hadir, Miss. Hadir. Daniel, open kamera sekali-sekali dong, biar Misina hafal wajahmu. Oke, Deta. Hai Deta. Deta, Verisa hadir. Weka hadir. Moses. Halo Moses. Moses, oke. Gilang. Halo Gilang. Hadir, Miss. Gilang, kenapa kameranya? Bisa diaktifkan? Mana ya Gilang ya? Oke. Ken Nathan. Hai Ken. Ken Nathan, aktifkan kameranya. Kenson. Halo Kenson. Hadir, Miss. Hadir. Aktifkan kameranya. Dika. Dika belum hadir. Oke. Leticia. Halo, Leticia belum hadir? Oh, Leticia belum hadir. Oke, Leticia belum hadir ya. Kemudian Dika juga belum hadir ya tadi ya? Oke. Kemudian Milo. Hadir. Rachel hadir. Excelino. Excelino? Hadir, Miss. Hadir. Sharon. Halo Sharon. Belum hadir ya? Oke, Sharon belum hadir. Wulan. Wulan, oke. Hadir, Miss. Kemudian siapa nih? Wulan sudah. Anya. Hadir, Miss. Oke, berarti di sini baru ada 18 kurang 3 ya. 3 itu adalah siapa nih? Dika, Leticia. Satunya lagi siapa ya tadi ya? Kok Misina centang sih? 2 ya. Ada yang keluar lagi? Oke, baik, yang izin off kamera tidak apa-apa ya. Oke, baik anak-anak, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi Bapak. Kami ucap syukur buat pagi hari ini ya Bapak, kami boleh kembali hadir dalam Zoom meeting ini bersama-sama dengan anak-anakmu kelas 9C Tuhan. Sebentar kami akan belajar matematika Bapak, kiranya Engkau berkati kami semuanya, secara khusus buat kelas 9C ya Bapak, berikan hikmat-Mu buat mereka, agar mereka mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, mampu mengerti serta memahami setiap materi yang akan diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak di surga, kami siap belajar, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, sebelumnya seperti biasa, Misina mau tanya, siapa yang belum nih? Biasanya Misina tanya yang sudah mengumpulkan PTS. Sekarang yang belum mengumpulkan PTS, tolong berikan reaction-nya. Oke, WK belum, oke, Nathan belum, Moses belum, Milo belum, Cornel belum, Gilang belum, Daniel. Oke, kalian masih punya waktu tinggal besok. Tolong, kalau bisa hari ini kalian selesaikan. Ya, oke ya. Tolong dikumpulkan, dikerjakan sebaik mungkin. Perhatikan contoh soal yang Misina pernah share di grup kalian ya. Waktu itu Misina minta tolong Mr. Niko. Coba kalian cek lagi, lihat lagi seperti apa pengerjaannya ya.
Sebenarnya Miss Ina sudah berikan contoh soalnya, seharusnya nanti kalian bisa memperoleh nilai yang baik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk hari ini Miss Ina akan berikan latihan ya, tapi kita akan mengerjakannya per nomor saja untuk memperdalam materi yang sudah Miss Ina berikan kemarin, yaitu bagaimana menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Kalau kemarin itu kita soalnya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi yang memotong, kemudian yang menyinggung sumbu X, kemudian dia memiliki titik puncak, dan dia melalui 3 titik ya. Nah, ini tidak dalam bentuk gambar ya. Sekarang bagaimana kalau soalnya Miss Ina berikan dalam bentuk gambar? Jadi ada double yang harus kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan gambarnya, kalian bisa membaca gambar itu. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? Titik potong terhadap sumbu Y-nya berapa? Titik puncaknya berapa? Ya, tapi sebenarnya itu kan sudah kita pelajari ya sebelumnya ya. Jadi bagaimana membaca grafik fungsi kuadrat. Nah, itu kita akan pakai hari ini. Nah, boleh kalian siapkan alat tulis kalian ya. Kita latihan soal. Ini nomornya tolong jangan diperhatikan. Ini soal Miss Ina ambil dari buku salah satu terbitan Intan Pariwara ya. Jadi silahkan di sini perhatikan ada gambar ya. Ya, perhatikan gambar di samping. Di sini persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar tersebut adalah. Sekarang pertanyaannya Miss. Apa yang bisa kalian ketahui dari grafik ini? Boleh angkat tangan atau tuliskan di kolom chat, boleh silahkan. Apa saja yang bisa kalian ketahui dari grafik ini? Nah, sekarang kita membaca grafik nih. Silahkan, Miss Ina berikan kesempatan. Perhatikan baik-baik grafik tersebut. Oke, ini sudah ada yang memberikan jawaban. Dari Adel, memotong sumbu X, Miss. Oke, Rachel juga sama, titik potong sumbu X-nya. Terus Rachel bilang titik puncaknya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin yang dari sini yang bisa kita ketahui? Ya. Oke, di sini Adel. Adel bilang memotong sumbu X. Coba menurut Adel, dia memotong sumbu X itu di titik berapa? Coba Adel bisa sampaikan pendapatnya. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu di titik berapa saja, Adel? Betul ya, memotong sumbu X, tapi di titik berapa? Oke, menurut Adel di 4,0 dan min 2,0. Ya, betul sekali. Jadi ini ya, dia memotong di sini. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya di sini. Jadi di titik 4,0 dan min 2,0. Terus berikutnya Rachel bilang titik puncak. Tapi berikutnya dia chat lagi, titik potong sumbu Y, Miss, bukan titik puncak. Ya, betul sekali. Kalau titik puncak, puncaknya adalah di sini ya. Nah, ini titik puncak, tetapi tidak diketahui X-nya berapa. Y-nya berapa nih pastinya. Nah, yang diketahui di sini adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Ya. Ini titik potong terhadap sumbu Y-nya. Berapa? Titik potong terhadap sumbu Y-nya berapa, Rachel? Oke, 0, min 4. Ya, 0, min 4. Berarti dia melalui titik 0, min 4. Nah, sekarang kita lihat dari 4 contoh soal yang pernah Miss Ina berikan kemarin, dia masuk ke contoh yang mana? Kita menggunakan rumus yang 1, 2, 3, atau 4. Menurut kalian? Ayo, sekarang Miss Ina lihatin lagi ulang ya. Yang pertama itu memotong sumbu X, kita pakai rumus ini. Ya. Kemudian menyinggung sumbu X, kita pakai rumus ini. Kemudian memiliki titik puncak, kita pakai rumus ini. Kemudian melalui 3 titik, kita pakai bentuk umumnya. Ya. Oke, kalau yang ini, kita pakai rumus yang mana, anak-anak? Yuk, 1, 2, 3, 4.
Ayo tuliskan di kolom chat. Kita pakai rumus yang mana? Kok nggak ada yang menuliskan ya? Ayo, 9C. Ini antara nggak paham atau bagaimana ini ya? Bagaimana? Ayo. Oke, baru Rachel yang merespon nih. Yang lainnya? Rachel bilang yang keempat. Kenatan bilang yang pertama. Ada lagi yang jawab yang lain? Atau mungkin ada yang bilang yang kedua atau yang ketiga? Baru 2 orang nih. Ayo. Oke, ada satu mungkin Miss. Verisa 1. Oke, berarti Rachel yang berbeda sendiri yang keempat ya. Oke, jadi benar kita menggunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X ya. Jadi kita kasih keterangan di sini. Ya. Grafik memotong sumbu X ya. Di titik berapa saja? Di 2 titik ini ya. Jadi di titik min 2,0 dan 4,0. Dan melalui titik berapa anak-anak? Dan melalui titik salah satu titik yang lain? Titik berapa? Melalui titik berapa dia? Di sini tanya belum jawabannya Kenatan ya. Oke, ini kamu curi start ini ngerjainnya. Dan melalui titik ini ya. Jadi selain dia memotong sumbu X, dia melalui titik 0,-4 ya. Oke. Ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Kita menggunakan rumus yang pertama yaitu Fx sama dengan A dalam kurung X min X1 ya. Kemudian X min X2. Oke, nah ini kita pakai rumusnya. Silakan Miss Ina berikan kesempatan buat kalian ya untuk mengerjakan. Jadi kalian perhatikan X1 mana, X2 mana ya. Oke, kalian sudah screenshot kan ya untuk contoh soal yang kemarin Miss Ina berikan ini? Ini ya. Kalau belum silahkan boleh difoto dulu. Miss Ina kasih kesempatan kalian mengerjakan 5 menit ya. Setiap soal 5 menit. Oke? Baik, silahkan anak-anak dicoba. Miss Ina kasih kesempatan 5 menit. Jadi ini X1, ini X2 ya. Oke, silakan. Tadi sudah disuruh screenshot. Nih, coba. Perasaan kemarin itu kalian sudah screenshot semua ya? Dah? Ini yang kemarin belum. Ya, silakan. Ini Miss Ina ganti contohnya contoh 1 ya. Halo, boleh Miss Ina minta tolong Moses untuk membantu mempresentasikan? Moses, bisa dengar suara Miss Ina? Bisa, Miss. Oke, silahkan Moses untuk soal nomor 1. Nanti Miss Ina bantu kalau masih bingung. Oke, sekarang bagaimana? Masukkan rumusnya dulu. Fx sama dengan apa, Moses? A dikali X. Gimana? X dikurang X dikurangi? X1. X1 kan sudah Miss Ina tulis nih. Langsung masukkan angkanya. Min 2. Min 2, double minus ya. Terus X dikurang min 4. 4. Oke ya. Karena ini ada double minus, kita sederhanakan dulu ya. Jadi X ini jadi apa Moses? Plus 2. X min 4. Setelah itu 1/2. Bentar, kok sign out ya?
Gimana? Fx sama dengan Fx sama dengan 1/2. 1/2. Dari mana 1/2? Di sini tanya dulu, 1/2 itu dari mana? A-nya belum kamu cari. Kok tiba-tiba udah ketemu 1/2? Halo, Moses? Moses? Kamu pakai cara yang Misina berikan nggak alurnya? Moses? Lah, kok menghilang? Halo, Moses? Bisa dengar Suamis? Moses? Aduh, menghilang dia. Oke, boleh Misina minta tolong Verisa untuk mengaktifkan audionya, bisa melanjutkan pekerjaan ini? Verisa, silahkan Verisa, open audionya. Halo? Halo Miss, sudah. Oke, silakan Verisa. Itu kan dipotong di titik 0,4, jadi Oh, grafik melalui gitu ya. Grafik melalui 0,4. Nah, ini artinya apa, Verisa? berarti X-nya 0. F0 sama dengan 4. 4 atau min 4? Min 4. Min 4. Dah, sekarang kita bawa ke bawah nih. Jadi F berapa ini? F0. F0 sama dengan A-nya biarkan. Jadi di sini berapa? 0. 0 plus 2. terus? Habis itu 0 kurang 4. Oke, F0-nya berapa? Min 4. Min 4 sama dengan A kali di sini berapa? 2. 2 dikali 0 dikurangi 4? Min 4. Min 4. Oke, sama dengan. Ini dikalikan berapa ini, Verisa? Min 8A. Min 8A. Min 4. Jadi A-nya berapa? A-nya setengah. Setengah atau min 4 dibagi min 8 ya. Jadi A-nya sama dengan setengah. Setelah itu kita bawa ke persamaan ini ya. Jadi Fx sama dengan A dalam kurung X plus 2, X min 4 ya. Kita ganti A-nya dengan setengah. Nah ini baru kita ganti dengan setengah. Oke, coba sekarang Verisa kalikan. Hasil kalinya berapa, Verisa? X kuadrat Mm-mm. min 4X Mm-mm. plus 2X Mm-mm. min 8. Mm-mm. Setelah itu? Jadi setengahnya dikali yang di dalam kurung. Oh, kamu kalikan dulu, boleh. Dikalikan dulu boleh. Tidak harus dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Oke, berarti setengah berapa? Setengah X kuadrat Terus? min 2X Min 2X plus X plus X kurang 4. kurangi 4. Terus? Sama dengan setengah X kuadrat kurang X min 4. Kurang Ya. Benar ya, Verisa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih untuk Verisa ya. Ada pertanyaan? Jadi benar C ya, yang tadi menjawab D, tolong dicek lagi salahnya di mana ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di samping adalah berapa? Sekarang pertanyaannya Miss, apa yang diketahui dalam gambar ini? Coba tuliskan di kolom chat, apa yang bisa kalian ketahui dari gambar ini? Coba. Apa saja, tuliskan di kolom chat, perhatikan baik-baik. Bagaimana posisi kurvanya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y?
Oke, di sini sudah ada titik singgung sumbu X, titik potong sumbu Y. Oke, Rachel yang lainnya? Ya, Kenson memotong sumbu Y. Oke. Menyinggung sumbu X ada titik puncak. Bisa juga titik puncak ya. Menyinggung sumbu X. Oke. Baik, sudah benar ya. Jadi kalian sudah bisa membaca ya. Jadi ini bisa dikatakan titik puncaknya atau bisa juga menyinggung sumbu X ya. Jadi ini di titik berapa ini ya? 3,0 ya. Kita pakai yang menyinggung ya. Nanti di sini akan kasih soal tentang yang mempunyai titik puncak. Kemudian dia melalui titik ini. Dan kebetulan titik ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Di mana titiknya adalah di berapa? 0,-9. Oke, berarti grafik menyinggung sumbu Y, sumbu X ya. Sumbu X di titik berapa ini? 3,0 dan melalui titik 0,-9. Berarti rumus yang bisa kita pakai adalah rumus yang ke 1, 2, 3, 4? Kedua, ya betul. Jadi rumusnya apa yang kedua nih? Coba ingat ya. Fx sama dengan A dalam kurung X min X1 kuadrat. Benar nggak sih? Nah, kita cek nih. Ya, X min X1 kuadrat. Oke ya. Nah, ini silakan anak-anak mulai dikerjakan 5 menit dari sekarang. Ya. Kalian masukkan dulu X1-nya, yang mana yang X1 silakan dimasukkan. Nah, jadi ini bisa X1 ya. Terus dia melalui titik 0,-9. Nah, ini artinya apa? Oke, silakan 5 menit dari sekarang. Dengan langkah-langkah yang sama dengan yang tadi ya. Oke, silakan Abi dilanjutkan. Silakan Abi. Halo Abi. Ya, Miss. Ya, oke. Coba masukkan nilai X-nya Abi. Fx sama dengan A dalam kurung X min 3 kuadrat. ya, min 3 kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya apa? Habis itu grafik melalui titik 0,-9 kan. Jadinya F0 sama dengan min 9. Melalui 0,-9. Berarti ini artinya F0 sama dengan min 9. Oke, lanjutkan. Habis itu F0 sama dengan A dalam kurung 0 sama 0. dengan A dalam kurung 0 ya? Iya, 0 min 3 kuadrat. 3 kuadrat. Setelah itu? Habis itu F0-nya dijadiin min 9. Jadinya min 9 sama dengan A dalam kurung min 3 kuadrat. Terus? Di situ min 9 sama dengan 9A. Terus? Jadinya A sama dengan min 9 per 9 sama dengan min 1. Ya, min 1. Next. Habis itu disubstitusiin ya, Miss ya? Iya, disubstitusikan A min 1-nya ke persamaan yang ini. Jadi kita tuliskan ulang X min 3 kuadrat. Dah, masukkan A-nya? A-nya min 1. Terus? Dalam kurung X min 3 kuadrat. X min 3 kali X min 3. Iya? Iya. Oke, kalikan. Jadinya min 1 dalam kurung X kuadrat. Min 3X. Min 3X tambah 9. Terus? Jadi min 1 dalam kurung X kuadrat min 6X tambah 9. Terus? Habis itu dikali pelangi jadi min X kuadrat tambah 6X min 9. Oke, berarti jawaban yang tepat apa, B? B. Oke, good. Thank you, Abi. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan?
Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini bukan nomor 7 ya. Jadi ini nomor 3. Sekarang kita lihat apa saja yang diketahui di sini. Oke, ya. Maksudnya yang diketahui yang Misina maksud di sini adalah yang titiknya jelas gitu ya. Apa saja yang diketahui di sini dengan jelas pada gambar? Boleh tuliskan di kolom chat. Apa saja? Yuk. Oke, Rachel bilang titik puncak. Terus yang lainnya? Ada lagi nggak? Titik potong terhadap sumbu Y. Ya, ada lagi nggak? Yang lain bagaimana? Apakah kalian bisa melihat titik potong? Oh, sumbu simetri katanya. Ya, sumbu simetrinya. Ini semua Rachel yang jawab loh. Yang lain bagaimana nih? Sekarang Misina tanya. Sumbu simetrinya X sama dengan berapa di situ? Silahkan tulis di kolom chat. Sambil kita belajar membaca grafik ya. Sumbu simetrinya X sama dengan berapa? Sumbu simetrinya X sama dengan berapa? Oke, X sama dengan 2? Masa? Salah, bukan X sama dengan 2. Ingat sumbu simetri itu, oh buram ya? Sebentar. Masih buram nggak? Rachel masih buram? Masih buram nggak? Masih ya? Oke. Oke, anak-anak ingat sumbu simetri itu adalah nilai X pada titik puncak. Sekarang Misina tanya ya, titik puncaknya berapa koma berapa di situ? Titik puncaknya berapa koma berapa? Oke ya, 4, ada yang bilang 4,-8. Ada yang bilang 4,-6. Di mana ada tulisan 8 di sini? Daniel, nggak ada 8, 4-nya sudah benar. Ini -6 ini Dan. Mungkin maksudnya kamu ini ya. Oh, buram ya, sebentar. Oke, masih buram nggak Dan? Masih buram? Oke, jadi yang benar titik puncaknya adalah 4,-6 ya. Oke, jadi ini 4,-6. Nah, ini kalau Misina kasih, bentar ya, kasih keterangan. Jadi di sini TP-nya ini adalah 4,-6. Terus ini titik potong terhadap sumbu Y-nya, betul ya, di titik 0,-2. Nah, inilah yang diketahui 2 ya, selain sumbu simetri. Berarti grafik memiliki titik puncak ya. Titik puncak dan melalui titik 0,-2. Oke. Rumusnya apa anak-anak? Fx sama dengan apa? A dalam kurung X min P kuadrat plus Q. Benar nggak? Coba kita lihat ya. Kalau dia memiliki titik puncak. Oke, Fx sama dengan A X min P kuadrat plus Q. Oke, betul ya. Silakan anak-anak untuk memiliki titik puncaknya belum Misina tulis ya. 4,-6. Oke, berarti P-nya adalah 4, Q-nya adalah -6. Oke, silakan anak-anak langsung dikerjakan dengan cara yang sama. Ya. 5 menit dari sekarang. Yang sudah boleh tuliskan di kolom chat ya. Jadi ini adalah ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya ya. Silakan bagi yang sudah nanti tuliskan di kolom chat ya. Oke, Nathan silakan aktifkan audionya. Bisa dilanjutkan, Ken? Fx? Fx sama dengan A dalam kurung X
Tanya, Ya. saya nggak ketemu punya saya di mana. Hah? Bagaimana? Oret-oret saya itu Miss, berantakan. Ya udah, kamu tinggal bacain aja. X min apa? X min 4 Terus pangkat kuadrat. 2 Terus ini di min 6. min 6. Dah, sekarang habis itu grafiknya melalui 0,-2 artinya apa, Ken? F? F0 sama dengan min 2. Oke, sekarang kamu bawa nih ke bawah nih. Jadi F0 sama dengan berapa? A dalam kurung? X-nya ganti dengan 0. 0? Masukkan ke sini X-nya. 0 min 4 pangkat kuadrat. 2 min 6. Terus F0-nya berapa? 0, F0-nya berapa? min 2 sama dengan A dalam kurung min 4 pangkat 2 min 6. Oke, lanjutkan. Ini kali ini berapa? 8A min 6. Kok 8? 4 kuadrat? Min 4. 16A min 6. Terus 16A. Di sini berapa? Min 2. Ini pindah ke kiri jadi? Plus 6. Plus 6. Di sini berapa? Maksudnya, Mas? Ini hasilnya berapa? Jumlahkan. 4 sama dengan 16A. Oke, A-nya berapa? A sama dengan 1/4. Oke, atau 4/16, jadi A-nya sama dengan 1/4. Nah, setelah itu A-nya sudah ketemu, sekarang substitusikan ke persamaan Fx sama dengan A, X min 4, kuadrat min 6. Nah, sekarang kamu substitusikan, Ken. A-nya ganti 1/4. X min 4, ini kan dikalikan 2 kali ya, X min 4, min 6. Nah, sekarang kamu hitung yang di dalam kurung, Ken. Nih, kalikan. 1/4 dalam kurung X2 X kuadrat. min 4X min 4X plus 16 min 6. Terus 1/4 X kuadrat terus min 2X plus kamu langsung min. Nanti teman-temanmu pada bingung loh. Min X gitu ya, min X gitu ya. Plus 4. Gitu ya, Ken? Ya, Miss. Iya, temanmu bingung nanti. Ini kalau kamu loncat, temanmu yang lain bingung nanti. Jadi harus langkahnya harus dipanjangin. Oke, jadi yang bisa disederhanakan yang mengandung nilai X ya. Jadi min 2X, min 2. Oke, inilah persamaannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Paham semuanya? Oke, Adel juga sudah ketemu ya. Paham ya? Nah, terakhir soal yang nomor 4 ya. Miss Sina tuliskan dulu soalnya ya. Miss Sina tidak tuliskan. Oke, soal nomor 4. Kalian perhatikan. Persamaan grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang melalui titik. Ya, melalui 3 titik ya. Min 2,0. Kemudian ada 0,-4. Dan 2,-4. Adalah. Nah, kalau yang ini dia melalui 3 titik, berarti kita pakai cara yang keempat. Jadi kita menggunakan bentuk umum ya. Jadi bentuk umumnya, sini ganti pen aja ya, biar warnanya beda. Oke. Jadi bentuk umum yang kita pakai. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya.
min 2,0. Ini artinya F min 2-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita tuliskan ya A kita kalikan dengan X-nya kita ganti min 2. Berarti A dikali min 2 kuadrat ditambah B kali X-nya kita ganti min 2 ya. Min 2 ditambah C sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Kita hitung dulu. A kali min 2 kuadrat berarti 4A ya. B kali min 2B. Ditambah C sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Oke, kita cari yang kedua. 0, min 4. Jadi ini artinya F0 sama dengan min 4. Ya, tolong perhatikan ya Nana ya. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan 0. X-nya ini ya. Jadi A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C ya sama dengan min 4. Oke, di sini berarti 0 ditambah C sama dengan min 4 sehingga C-nya sama dengan min 4. Nah, ini persamaan kedua. Oke, sekarang kita cari yang terakhir, yang ketiga, 2, min 4. Melalui 2, min 4 artinya F2 sama dengan min 4. Nah, kita ganti sekarang X-nya dengan 2. A dikali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan min 4 juga. Kita hitung nih, A kali 2 kuadrat berarti 4A ya. Ditambah 2B ditambah C sama dengan min 4. Oke, inilah persamaan yang ketiga. Nah, yang sudah diketahui di sini adalah C-nya. Kita ingin mencari nilai A dan B. Coba kalian perhatikan ya. Perhatikan 3 persamaan ini. Kira-kira yang bisa disederhanakan di sini yang mana ya? 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 atau 2 dengan 3? Mana yang kita bisa lihat dulu? Kira-kira diapakan setelah ini ya, Nana? Coba. Mungkin di sini masih banyak yang bingung ya. Ada yang bisa? C sudah ketemu ya. Coba kita lihat persamaan 1 dan 3. Dari persamaan 1 dan 3. Nah, dari sini kita bisa kurangi ya. 4A min 2B ditambah C sama dengan 0 dengan 4A plus 2B plus C sama dengan 0. Perhatikan, A sama C ini sama koefisiennya. Berarti kalau kita kurangi, dia akan habis. Ini habis. Ya, sehingga tinggal min 2B dikurangi 2B hasilnya min 4B. Oh sorry, ini min 4 ya harusnya yang bawah ya. Sorry, ini harusnya min 4. Oke. Ini min 4, jadi sehingga di sini jadinya 4 ya. Oke. Berarti B-nya sama dengan 4 dibagi min 4. B-nya berarti min 1. Oke, B ketemu, C ketemu. Berarti untuk mencari nilai A-nya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan untuk mencari nilai A bagaimana caranya? Kalau kalau B dan C sudah ketemu, kita substitusikan ke, iya, disubstitusikan ke persamaan yang keberapa? Disubstitusikan ke persamaan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 yang mana? Substitusikan. Bingung ya sepertinya ini ya. Substitusikan B sama dengan min 1 ke persamaan. Ke persamaan berapa? Boleh 1, boleh 3. Ya, hasilnya sama ya. Oke, di sini akan pilih 1. Nah, berarti B-nya kita masukkan ke situ ya. Jadi 4A min 2B tambah C sama dengan 0 ya. Jadi 4A min 2 kali B-nya min 1 ya. C-nya berapa? Min 4 ya.
Substitusikan B min 1 dan, misalnya tambahkan dan C sama dengan min 4 ke persamaan 1. Jadi C-nya misalnya masukkan min 4 sama dengan 0. Jadi 4A ini jadinya plus 2 min 4 ya, sama dengan 0. Ya, jadi 4A, ini berapa ini? Min 2 ya, sama dengan 0. Jadi 4A-nya sama dengan 2. Sehingga A-nya 2/4, A-nya menjadi setengah. Oke, nah jadi ya persamaan grafik fungsi kuadratnya ya, jadi grafik fungsi kuadratnya adalah kita masukkan A, B, C-nya ke persamaan ini. Fx sama dengan A-nya berapa? Setengah. Jadi setengah X kuadrat, B-nya min 1. Jadi min X, C-nya min 4. Jadi setengah X kuadrat min X min 4. Jadi inilah bentuk persamaannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pas banget waktunya Misina habis ya. Oke. Nah, Misina tanya dulu nih. Misina stop share ya. Yang paham berapa anak nih setelah Misina berikan latihan soal tadi? Ya, kita sudah 2 kali latihan soal seperti ini. Jadi nanti kalau Misina kasih soal, entah itu pilihan ganda atau dalam bentuk uraian harus ngerti. Oke. Selain itu ada yang sudah paham? Oke, paham ya? Kalian tinggal mengikuti alurnya saja. Mungkin yang keempat itu yang alurnya tergantung dari soal atau titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Oke. Nah, itu yang misalnya kurang tahu ya, ada yang screen-nya terlihat jelas, ada yang screen-nya terlihat buram gitu ya, Leticia ya. Misalnya sudah, karena gini, kalau misalnya buka chat ya, mau nggak mau karena kalian ngechat, misalnya harus buka gitu, buka chatnya, terus kelihatan buram kadang di kalian gitu. Oke, Gilang di Oke, thank you ya, WK ya, Gilang. Misalnya nggak lihat tadi Gilang ada di waiting room. Oke, Gilang, halo Gilang. Ya, Miss. Oke, soalnya tadi Misalnya lihat sudah 22 ya, ternyata satunya itu ada di waiting room ya. Oke. Iya, mungkin ya A-nya ya. Jadi kalau screen-nya buram itu tergantung internetnya masing-masing juga ya, mungkin ya. Apalagi sekarang hujan, apa mungkin karena itu misalnya juga kurang tahu ya. Tapi tidak semua tampak buram kan ya, tidak semua ya. Oke, baik kalau misalkan tidak begitu jelas tadi kalian mendengarkan, tidak mengikuti semuanya, silakan nanti open YouTube SMP Tunas Daud Denpasar. Kalian bisa cari pembelajaran hari ini mapel matematika sama Misina ya. Oke, baik untuk hari ini Misina cukupkan. Misina ingatkan kembali yang belum mengerjakan PTS matematika. Kemarin Misina cek hanya 8 anak. Jadi masih kurang lagi 13 anak, cukup banyak ya. Harapan Miss adalah kalian bisa mengumpulkan tepat waktu. Terus bagi yang anak-anak yang Misina sebutkan kemarin nilainya tugasnya masih kosong, tolong dikumpulkan paling lambat itu adalah hari Sabtu jam 9 malam. Oke, terutama untuk Dika. Dika banyak tugas yang masih kosong Dika ya. Oke. Baik anak-anak, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama kami belajar matematika pada pagi hari ini. Kiranya Bapa apa yang sudah kami pelajari tadi dapat kami pahami dan kami dapat mengerjakan setiap soal-soal yang akan diberikan nanti. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat buat kami dalam mengerjakan setiap tugas-tugas, baik itu PTS maupun tugas-tugasnya yang lainnya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, tetap berikan semangat untuk dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengikuti setiap pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara Miss Elis? Halo, selamat pagi ya. Kok lama sekali ya responnya ya? Ini break-nya 10 menit dan Miss Elis juga telat 5 menit. Ya, tapi lama banget nih responnya. Silakan Leti, Milo, Dika, Sharon, Samuel, Daniel, Karsten, Gracelo, Moses ya, Anya. Silakan open kamera. Abi, Kenatan, Ale. Ya. Silakan open kameranya. Ayo, silakan. Ini belum ada nih, Anya. Oke, belum. Dika, silakan. Daniel, Excel, silakan. Sharon, Kenatan, Abi, open kameranya. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Miss Elis minta tolong Rachel pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Sekarang kami akan belajar IPS, Tuhan berkati supaya kami diberikan tinggal seorang murid, supaya kami bisa mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh Miss Elis Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Rachel. Baik, sebelum kita mulai Miss Elis absen dulu ya, biar Miss Elis tahu kehadiran kalian ya untuk di kelas 9C. Ya. Sebentar. Terus Miss Elis akan ada beberapa juga pengumuman yang akan Miss Elis sampaikan di kelas kalian ya berkaitan dengan PTS. Ya, ada beberapa anak di kelas ini paling banyak yang belum PTS ya, mengumpulkan PTS. Oke, Miss Elis absen. Abi. Halo Abi, ada Kak Abi? Ada, Miss. Ya. Oke. Adel? Hadir, Miss. Thank you. Ale? Hadir, Miss. Thank you. Tania? Hadir, Miss. Thank you. Cornel? Hadir, Miss. Thank you. Daniel? Hadir, Miss. Thank you. Deta? Hadir, Miss. Thank you. Verisa? Hadir, Miss. Thank you. Wika? Hadir, Miss. Thank you. Moses? Hadir ya. Oke. Gilang? Hadir, Miss. Yap. Kenatan? Yes. Thank you. Kenson? Hadir, Miss. Thank you. Dika? Dika. Adakah Dika? Ada nggak ya Dika? Halo Dika. Respon dong Dika. Leti. Hadir, Miss. Thank you. Milo. Hadir, Miss. Ya. Rachel. Hadir, Miss. Ya. Excel. Hadir, Miss. Ya, thank you. Sharon. Hadir, Miss. Thank you. Wulan. Hadir, Miss. Anya. Hadir, Miss. Ya, thank you. Baik, berarti tinggal Dika ya. Dika responnya? Oke, thank you Samuel. Oke, Dika. Ya, baik. Misalnya saya akan infokan berkaitan dengan penilaian tengah semester. Misalnya ingatkan kembali lagi besok adalah tanggal 1 Oktober. Kita masuk sudah di bulan Oktober ya anak-anak. Berarti kita hari terakhir kalian untuk mengikuti kegiatan PTS ya. Nah, untuk pelajaran IPS ya di kelas 9C yang belum mengumpulkan sampai detik ini
Misalis barusan tadi ngecek. Jadi hari ini misalis ngoreksi hanya si Cornel dan Verisa. 2 yang penambahan ya. Jadi yang belum mengumpulkan PTS-nya adalah Leti, Dika. Leti bisa kasih respon ya, besok batas akhir ya. Thank you Leti. Dika bisa kasih respon misalis Dika. Ya, thank you Dika. Kenatan. Halo, Kenatan, bisa dengar misalis? Ya, thank you Kenatan. Excel. Ya, mungkin Excel agak nge-lag ya. Excel juga belum mengumpulkan. Ya, ya, thank you Excel. Sharon, bisa kasih responnya ya, Sharon. Ya, thank you Sharon. Sama Ale. Ya, thank you Ale. Jadi yang nama-nama yang saya sebutkan dari 8 tinggal berkurang 2 yaitu Verisa dan Cornel sudah mengerjakan dan sudah misalnya cek di LMS-nya. Nanti silakan Verisa dan Cornel mengecek nilainya ya. Oke. Baik, itu aja untuk penilaian tengah semesternya. Untuk yang sudah mengerjakan ya, misalnya ucapkan terima kasih banyak ya karena kalian sudah mengerjakan. Berarti bukan hanya pelajaran misalis, mungkin untuk pelajaran yang lain ya. Jadi misalis juga mengucapkan banyak terima kasih karena kalian disiplin ya dalam mengerjakan tugas. Bagi yang belum, tolong jangan patah semangat atau membuat kalian lemah ya untuk tidak mau mengerjakan tugasnya, tetapi tetap harus ada semangat dalam mengerjakan penilaian tengah semester karena batas akhirnya besok sampai pukul 9 malam. Jadi tolong dicek kembali LMS-nya, dicatat kembali mapel apakah yang belum kalian kerjakan. Ya, itu sangat-sangat membantu kalian jika kalian sudah memang mengerjakan ya. Sedangkan tanggal 8 Oktober kalian sudah penerimaan rapot tengah semester. Ya, rapot tengah semester. Di sini juga nanti akan misalnya infokan kepada wali kelas kalian dan menanyakan kepada wali kelas kalian dan beserta guru-guru yang lain. Ya, jika kalian dalam sampai pertengahan semester ini tidak ada satupun tugas yang kalian kerjakan dan masih ada bolong-bolong ya, sampai dikejar gurunya, ditanyain, diinfokan, diapakan semua, tapi kalian tetap masih tidak ada respon untuk mengerjakan, maka akan Miss Elis dan Mr. Andi atau Mr. Arif akan mengeluarkan surat ya kepada orang tua dan akan mengadakan Zoom dengan orang tua kalian. Ya. Jadi, saya ingatkan kembali lagi, jadi kalian yang memang belum ya satu pun mengerjakan tugas-tugasnya tolong diselesaikan karena masih ada waktu. Ya, pasti semua guru di awal berarti 2 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu ya sudah mengingatkan untuk kegiatan PTS-nya ya, dan kalian deadline waktunya selalu diingatkan, setiap guru yang ngajar diingatkan terus mapelnya ya, tetapi tetap tidak ada kerjasama dari kalian ya, maka akan dikeluarkan surat ya. Jelas ya. Ya misalnya harapkan misalnya nggak mau seperti itu ya, misalnya harapkan kalian bisa bekerja sama. Ya, bukan hanya Miss Elis aja, pelajaran Miss Elis aja, pelajaran yang lainnya kalian juga bisa bekerja sama ya dengan guru-guru mapel ya, dengan guru-guru yang lain, Mister, Miss-nya ya. Jadi mohon kerjasamanya. Ya, ini tugas kalian ya, tugas kalian sebagai seorang pelajar yang memang harus belajar. Ya, jadi harus memang kalian harus bisa membagi waktu. Mana untuk kalian belajar Zoom, mana kalian waktunya istirahat, mana kalian waktunya untuk mengerjakan tugas, mana kalian waktunya untuk acara keluarga, ya bersama keluarga, timingnya, ya. Jadi memang harus benar-benar
kalian bisa memanfaatkan waktu. Ya, baik, itu aja pesannya Miss Elis ya untuk kegiatan penilaian tengah semesternya ya, dan beserta tugas-tugas yang lain ya. Baik, untuk hari ini Miss Elis, sepertinya kita sudah selesai ya anak-anak ya dari materi pembelajaran yang sudah Miss Elis ajarkan. Jadi kita sudah selesai tentang perubahan sosial, ya, tentang perubahan sosial. Miss Elis sudah jelaskan dan sudah selesai ya, benar ya. Jadi kita juga sudah belajar tentang ini ya, tentang perubahan sosial. Ya, sebentar saya ingatkan kembali lagi. Ya. Jadi untuk perubahan sosialnya kita sudah semua. Ya, anak-anak ya. Jadi ada pelajaran apa kalian sudah mengerti tentang perubahan sosial budaya? Ya, misalnya sudah jelaskan ya ciri-cirinya, karakteristiknya, terus berdasarkan prosesnya, berdasarkan waktunya, semuanya sudah kita pelajari tentang perubahan sosial budaya. Ya, ini yang terakhir materi kita, berarti berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, kalian sudah tahu yaitu progres dan regres. Ya, perubahan sosial progres itu seperti apa, regres itu berdasarkan kemunduran seperti apa. Ya, kemunduran itu contohnya terjadi bencana alam dan peperangan. Ya, nah itu adalah perubahan sosial yang berdasarkan kemunduran. Ya, berarti regres. Ya, terus perubahan progres yaitu perubahan sosial membawa ke arah kemajuan. Berarti yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Ya, jadi banyak kemarin sudah misalnya jelaskan. Misalnya pembangunan jalan tol, ya, perubahan yang membawa ke arah kemajuan, misalnya pembangunan jalan tol, ya, berarti tujuannya juga menghilangkan kemacetan, terus listrik masuk desa, ya, itu membawa perubahan kemajuan, ya. Terus masyarakat desa dikenalkan dengan teknologi, nah itu juga adalah perubahan-perubahan yang menuju arah kemajuan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak, kita sudah selesai tentang perubahan sosial budaya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada Leti, pertanyaan dari Leti. Maaf ya Leti, misalnya saya agak terlambat bacanya di sini. Miss, saya mau tanya untuk PTS setiap contohnya harus dikasih penjelasan nggak, Miss? Nggak usah Leti ya. Tapi di situ sudah ada penjelasan, soalnya kan yang pertama menganalisis. Berarti kalau menganalisis itu pertanyaan tentang analisis, berarti kalian harus benar-benar bisa menganalisis dari teks bacaan yang sudah misalnya sediakan. Ya, dibaca dulu, dipahami benar-benar, baru dijawab. Ya, menganalisis itu sama aja kalian menjelaskan, tetapi kalian tingkatnya lebih tinggi daripada menjelaskan. Kalian harus bisa melihat, ya, membaca baik-baik, terus sudah dibaca baru dianalisis, benar enggak ini? Ya, oke Anya, silakan. Baru kalian menuliskan jawabannya. Ya, untuk rekan-rekan tuh kalian yang nilainya masih 93, ada misalnya cek ada yang 93, nah itu kurang ketelitiannya pada soal nomor 3. Ya, itu poinnya hanya 2. Misalnya kasih poinnya 2, harusnya poinnya 4. Ya, tetapi itu harus kalian benar-benar analisis, ya, baca soalnya. Interaksi yang diminta adalah interaksinya antara Indonesia itu ngapain? Interaksinya dengan negara tersebut. Dibaca dan dipahami baik-baik dari bacaan yang misalnya share. Ya, untuk Leti itu harus lengkap Leti, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis, mohon kalian silakan buka LMS kalian masing-masing. Ayo, sekarang silakan buka LMS kalian masing-masing. Terus di situ lihat tentang perubahan sosial budaya. Di situ ada latihan perubahan sosial budaya. Kalau enggak salah filenya misalnya masukkan di PTS ya. Jadi lupa kemarin
misalis masuk jadi rangkap. Jadi silahkan kalian buka LMS kalian masing-masing di materi tentang perubahan sosial budaya. Di situ ada latihan soal perubahan sosial budaya. Silahkan dikerjakan, ya. Misalis akan dampingi kalian di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung misalis bantu, ya. Kalau tidak salah, misalis cek yang baru sudah mengerjakan kemarin itu ada Tania, betul ya Tania ya? Ya, Tania juga nilainya di atas KKM. Kalau nggak salah, betul ya Tania? Adakah Tania di sini? Bisa kasih respon Miss Alice? Halo Tania? Ya, iya betul ya. Silakan open buka LMS kalian, silakan kerjakan. Iya, thank you Tania. Baik, nggak masalah ya. Silakan dikerjakan. Waktunya adalah 1 jam. Ya, saya akan mendampingi di sini. Ya, jika kalian sudah mengerjakan, sudah ketemu filenya, bisa kasih reaction biar Miss Alice tahu. Silakan. Oke. Adele, thank you. Kensen, thank you. Tania, thank you. Untuk yang lainnya bisa kasih respon Miss Alice kalau kalian sudah buka di LMS-nya. Ya. Oke, thank you Daniel, thank you Abi, thank you Sharon. Ya, untuk yang lainnya thank you Verisa, thank you Ulan. Milo, thank you. Ya. Silakan untuk yang lainnya apa ada kendala? Enggak ketemu Miss Kenatan, buka di PTS Kenatan. Coba. Wika, thank you. Untuk Gilang juga buka di folder PTS. Ya, kalau nggak salah buka di folder PTS-nya. Di situ ada latihan. Ya, oke Kenatan, thank you. Ya, sudah ya. Gilang bagaimana? Buka di folder PTS-nya, di situ ada. Ya. Samuel, bagaimana Samuel? Ketemu? Ya, Gilang, thank you Gilang. Ya. Ale, gimana Ale? Ketemu? Oke, thank you. Cornel, bagaimana? Cornel? Oke, silakan kerjakan. Misalnya juga akan pantau kalian melalui LMS di sini ya. Misalnya saya akan buka LMS ya. Jadi biar misalnya tahu juga kalian sudah mengerjakan apa belum ya. Dipahami, baca baik-baik soalnya ya. Oke. Misalnya saya akan pantau di sini. Silakan ya, pahami bacanya pelan-pelan ya. Sembilan C. Misalnya stop dulu ya recordnya ya. So before we continue to the material, I would like to remind you again, because I have reminded you in several times, in many times, through WhatsApp. Some of you maybe I send message to some of you and ask to remind all of you about the evaluation task, about procedural tasks. Yeah, so this is the number that haven't submit the evaluation task. Please send your answer to me until 10 p.m. today. Yang belum silakan dikirimkan, saya tunggu sampai jam 10 malam hari ini, because tomorrow I will submit it to Mr. Yudi. Jadi nilainya nanti saya kirimkan
mungkin ada beberapa yang mengirimkan tapi saya belum baca, nanti saya cek lagi WA-nya. Karena hari ini saya full ngajar dari kelas 9A, B, C, ini terakhir. Jadi ini nomornya sebelum saya cek dari kemarin malam. Terakhir yang belum mengirimkan ada nomor 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 19, 20. Nanti saya cek lagi. Oke, bagi yang belum mengirimkan, silakan kirimkan sampai jam 10 malam hari ini. If you don't submit, you won't get the score. Okay, so we move to the next session. I will check your attendance. When I call your name, please give me a response. You can say anything. You can say present, you can say I'm here, you can say hello, and up to you. Okay, I will start from number 1, Abigail. Present, Miss. All right, Adeline. Present, Miss. Okay, Alexis. Present, Miss. Great, Betania. Present, Miss. Okay, Cornelius Hari. Present, Miss. Okay, Daniel. Present, Miss. Great, Deta. Hello, Deta. Hello, Deta. Okay, no response. Teresa. Present, Miss. Okay. Wiweka. Present, Miss. Okay. Graciela Moses. Present, Miss. Okay. Kadek Gilang. Present, Miss. Okay. Kenatan. Present, Miss. Okay. Kensin. Hello, Kensin. Komang Dika. Komang Dika. Dika Pratama tuh Komang Dika ya? Iya, Komang Dika Pratama. Milo. Present, Miss. Alright, thank you. Letis. Sorry, saya lewat Letis ini. Mana Letis? Hello, Letis. Letis. Okay, no response. Rachel. Rachel Seva. Present, Miss. Okay. Samuel Excel. Present, Miss. Okay. Sharon. Sharon. Present, Miss. Okay. Wulan. Present, Miss. Great. Anya. Where is Anya? Present, Miss. Okay. Your picture is so cute. Okay, Deta, it's okay. All right. Now, before I continue to the material, I would like to ask you, do you still remember what were we discussed last week? What were we learned last week? Kita belajar apa minggu lalu? Come on, share through the chat box boleh, langsung unmute boleh. Come on, what we learned last week? What were we discussed last week? Come on. Hello, Nancy? Why there is no student share the answer? Do you still remember what we learned last week? Yeah, that's correct, Abi. Yeah, we are learn about continuous tense. Okay. Ulan. I think your procedure text Ulan. Have you sent? Atau
Ulan sudah mengirimkan tapi belum saya baca. Ada beberapa tadi saya lihat. Oke, ini ada Tania 9C, Erika 9A. For the procedure text Ulan, coba di recheck lagi. Have you sent or not yet? Okay, thank you Abi. We learn about continuous tense. There are 3 parts that we learn: continuous tense, past, present, and future. Yeah, I hope you are still remember about that. And yeah, I asked you to keep the answer about the questions that I showed you last week. This one, wait a minute, I will share my screen. This one. Okay. Have you done with these questions last week? No, Nancy? No? Yang belum silahkan dilanjutkan. Nanti dilanjutkan, kita bahas nanti. So yeah, now we are going to learn another tenses. It is about present perfect tense. Yeah, so wait a minute, I will slide you. Okay, so the present perfect tense is the tenses that used to state it, or used to explain, or used to talk about completed actions in the past. And it is not said when the actions happen. Same as continuous tense, there are 3 patterns, there are 3 forms of present perfect tense. There are affirmative or positive, there are negative and interrogative. And this is the example. I have fixed my computer. And then he has not done his homework. Have they got their exam result? Yeah, this is the characteristics of perfect tense. You can read it by yourself. They usually use for and since, and emphasis the effect of an action, and etc. Yeah, you can read it by yourself. And yeah, this is the same thing. This is the same thing as previously. And this is the other example of present perfect tense. And also this is the difference between for and since. And then this is the differences between simple past and present perfect. Please pay attention to the sentences and find out the difference. What are the differences between simple past and present perfect? I will give you 2 minutes to find out the difference between simple past and present perfect. If you got the differences, you can send it through the chat box. Come on. What are the differences between simple past and past tense? Oke, silahkan dikirimkan. What you found. Apa yang kalian temukan perbedaannya di dalam kalimat-kalimat atau contoh-contoh simple past and present perfect? What are the different? Oke. Okay, we will talk about it later, Rachel. Right. So yeah, because there is no more students here. Yeah, simple past using verb
was or were, and present perfect. Okay, thank you. Almost correct, Verisa. Almost correct. Thank you. Yeah, this is the differences between simple past and present perfect. Using verb 3, simple past using verb 2, meanwhile present perfect using verb 3, and auxiliary verb like has or have. I have, she has, blah, 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 blah. Verb, followed by verb 3. And yeah, sometimes the sentences, the events that happen in the past has a consequence in the present. And then, yeah, using specific adverb of time like Rachel and question. Okay, we wake up a question that previously using adverb of time. Yeah, simple past using specific adverb of time like yesterday, last week, last year, this morning, or last night, and etc. Meanwhile, present perfect usually don't state the adverb of time specifically. So yeah, that's the difference. Okay, we move to the next. Yeah, this is the pattern of perfect tense. Yeah, affirmative, interrogative, and negative, and also using verb 3. Verb 3, the verb 3 of see is seen. She saw seen. Yeah, seen. If the sentences do not consist of verb, you can change. You can add been to the sentences like I have been there, I have been in Jakarta, I have been in Singapore, I have been I have been, what else? So yeah, for the passive verb or the sentence that don't have verb, kata kerja aktif, bisa ditambahkan been. Like the example before, I have been blah blah blah. But if there are verb atau kata kerja, just adjust the auxiliary verb based on the subject. If the subject is I, you can use have, and she, he, it, you can use has. I, you, Dewi using have, she, he, it using has. And the interrogative, you can change the form based on the example here. All right, next. So this is the past simple and past continuous. This is the past continuous, past simple, past continuous, and past simple plus past continuous. So on this conversation, there are several sentences that using simple past and past continuous. We will discuss it later on. So before we discuss the questions, is there any question about the material perfect tense? Simple perfect, I mean. Ada pertanyaan? Tidak? If there is no question, silakan kasih reaksi. If you have question, just raise your hand or put your question on the chat box. Okay, thumbs up. Okay, kita lanjut ya. We continue to the next part. Yeah, this one. We have worked on it last week, and we continue today.
Let's we continue now, right now. Okay, for the first question, who want to answer the first question? What is Dana doing at the moment? What is Dana doing while Nana came? When Nana came? What is Dana doing when Nana came? Yeah, that's correct, Adeline. Thank you. What about the others? Silakan dikirim jawabannya di chat box. Okay, I would like to invite Adeline since you are the first student send the answer. Can you deliver your answer orally, Adeline? She is working on her drawing. Yeah, that's correct. She is working on her drawing, or he is working on her drawing. We don't know whether Dana is a boy or girl, so you can use she or he. Okay, Kanatan, thank you for your answer. All right, let's move to the number 2. What about number 2? Silakan dikirimkan. Number 2 to the chat box. Which happened? Which happened first? Miss Linda came to Dana or Dana was eating her lunch at the canteen? Which event happened first? Okay, ada Verisa, Edlin again, Kanatan again. What about the others? What are you doing, my dear students? I wonder whether you are learning with me, you are in front of your device, or you are rebahan. I hope you are in front of your device and follow the learning process. Okay, since Verisa is the first student sending the answer, please turn on your microphone, Verisa. Dana eating her lunch at the canteen. Yeah, that's correct. Dana eating her lunch at the canteen happened first, and then Miss Linda came to Dana. Okay, thank you, Verisa. What about number 3? Yeah, Verisa again. What about the others? Come on. Okay, Adeline again. Come on. The number 3, it must be Kanatan or Kensin. Yeah. Come on. Who will be the third? Come on, share your answer. Which action happened first? Mr. Hamid came to Nana or Nana was studying in the library? Come on. Verista, Edlin, come on. Hello, Anya, Deta. Okay. Okay, Anya, could you please deliver your answer? Which events come first or happen first? Mr. Hamid came to, yeah? Mr. Hamid came to Nana or Nana studying? Nana was studying. Wait. The screen is blurry in my device. So you can't read the conversation? Yeah. Okay, thank you, Anya. So yeah, number 3. Which action happened first? Mr. Hamid came to Nana or Nana was studying in the library? Actually, you can see from the sentences, from the tenses used here. So Nana was studying in the library when Mr. Hamid came to Nana. Yeah. So the action, the first action is Nana studying in the library. So Mr. Hamid yang menghampiri or came to Nana. Jadi
Nana was studying is the first event. Next, number 4. Who want to answer number 4? Come on, number 4. Okay, Ferisa again, Adeline again. What about the other student? Come on. Why there is only 2 students? Am I teaching only 2 students here? Am I only teach Kenatan, Adeline, Ferisa, Kensin, Anya? What about the others? Dika, what you mean by yes? The question is, when will Dana submit the drawing? And how do you know? Okay. Okay, Viveka. Can you see the question now, Rachel? Dika, what is your answer, Dika? Why you just said yes on the chat box? Dika, can you turn on your microphone, Dika? Hello, Dika. Komang, Dika. Okay, since there is no response from Dika, I would like to invite Adeline. What is your answer, Adeline? Hello, Adeline. Yes, miss. Yeah. Can you For deliver number your 4. answer? Yes. At the same moment when they both are talking. I know from this statement, at this time tomorrow, I will be submitting my drawing to Miss Linda. Yeah. So the answer is at the same time, but tomorrow. I mean, like at the same time, o'clock. I mean, like if they are talking at 10 o'clock, so tomorrow at 10 o'clock they will submit. The next day at 10 o'clock they will he or she will submit the drawing. Thank you, Adeline. You did a great job. Number 5. Who want to answer number 5? I guess, yeah. Teresa again, Adeline again. Hello, what about the other students? Why there is only 2 students and the answer? What about the others? What about Abi, Alexis? Abi? What are you doing, Abi? I wonder what are you doing? Why you don't send your answer? Yeah, that's correct. Yeah. Okay. Thank you, Rachel, Teresa, Adeline. Since there is only 3 students send the answer, so I would like to invite Rachel to deliver your answer, Rachel. Can you turn on your microphone, Rachel? Hello, Rachel. Okay. Can you hear me, Miss? Yes. Go ahead. Okay. Nana can't join the competition because they will be visiting their aunt tomorrow. Yeah, that's correct. Well, which sentence mention it on the conversation? From the unfortunately, I will be visiting my aunt tomorrow. Yeah, that's correct. Thank you, Rachel. You did a great job. Okay, now we are going to continue to these sentences. Okay, before we move to that sentences, that questions, is there any question? Ada pertanyaan tentang materinya? Tentang materi present perfect. Present perfect. Ada pertanyaan? No question? Good? All good? Okay, ladies. Thank you, Daniel, Rachel, Anya.
Viveka, Ferisa. All right. If there is no question, it means you are get the point about present perfect. All right. So I guess you can answer those questions. I will give you time, 20 minutes. And yeah, we still have 30 minutes, so I will give you time 20 minutes. Please answer the questions using present perfect, and write your answer on your book, bisa di buku latihan or Microsoft Word, and save on your device, and we will discuss it later on. Jadi 20 menit dari sekarang silakan kerjakan soalnya dan tulis di buku latihan kalian atau di Microsoft Word kalian. I will be back in 20 minutes and discussing this one. And if you have any question about the task or anything else, just put your question on the chat box. Okay, 20 minutes from now. Okay. Yes, Adeline. And you don't need to send your answer to the chat box. Just keep in your device or your books. So yeah, you don't need to. Yes, you will get the point. I will count the point, the score. Data, do your best, Data. Yes, Adeline, use the present perfect. Okay, is there any question more? Yeah. You can, yeah, that's correct. It's raining. Oh no, it is not raining anymore, but yeah, it's slow here. Yeah, it's a good for Indomie and Drakor maybe, but yeah, you have to learn because we are student. Yeah, I am student, you are student, so we can't watching drama Korea with ramen or Indomie. So good luck, everyone. If you finish, just tell me through the chat box so we can discuss it. The sooner, the better. We have been in Bali since. Yeah, that's correct. We have stayed in Bali since 2015. And number two, I would like to invite Anya. What is your answer, Anya? My answer is we have finished our science project. Yeah, that's correct. We have finished because we are you, they, we using have, she, he, it using has. What about number 3? Silakan dicek pekerjaannya masing-masing, dikasih salah atau benarnya. Because I trust you, I believe you that you are honest students. You all honest student. Number 3. Who want to answer number 3? Yeah, that's correct, Anya. What about the others? Yeah, Abi. I would like to invite Abi to speak. Come on, Abi. They have known Donnie for 3 years. Yeah, that's correct. Silakan dicek pekerjaannya yang lainnya. What about number 4? Number 4. Yeah, Adeline, thank you. Anya, thank you. What about the others? Come on. Abi, thank you. Come on, share your answer. Kensin, Dika, Rachel, Sharon, Ferisa, Gedewi Weka, Adeline, Kenatan. Come on, share your answer.
Okay, finally. Here you go, Kensin. I would like to invite you to speak for number 4. She has waited for an hour. Yeah, that's correct. Thank you. Okay, Kenatan. Okay, yeah. Number 5. What about number 5? Thank you for Ferisa. Thank you for Anya. Thank you for Adeline. What about the others? Dika Pratama, Letis. I'm waiting for you guys. Daniel, Gracielo, Milo, Ulan. Come on. Hello. All right. I would like to invite Ferisa to speak. What is your... Tony has passed his driving test. Yeah, that's all right. Oke, silakan dicek pekerjaannya masing-masing. I will send the whole answer to the chat box, and yeah, please be honest to yourself, be honest to God, because I don't know what about your answer. So yeah, this is the whole answer. You have stayed in Bali, blah 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 blah, until number 5. And now I would like to check your score. Please be honest. Be honest to yourself, and yeah, and God. Yeah, God knows everything. Okay. Now I would like to ask Abi, salah berapa nak? Hello Abi. Hello Abi. Oh, where is Abi? Abigail. Kita lewat dulu. Adeline. Okay, Adeline. Good job. Alexis. Hello Alexis. Salah berapa? Alexis? If you have problem with your connection, you can send to the chat box. Okay, thank you Alexis. Betania Putri. Tania, salah berapa Tania? Halo Tania. Oke, Cornelius Hari. Hari? Salah berapa Cornelius Hari? Why there is no response? Okay. Daniel. Okay. Data? Okay, Abi, thank you. Data, what about you, Data? Salah berapa, Data? Halo, Data. Are you there? Oke, Tania, Deta, kita lewati. Ferisa. Oke, Deta, thank you. Ferisa, salah berapa? Oke, good. Wiweka? Wiweka, salah berapa, Wiweka? Oke. What about Gracielo Mosas? Oke, good job. Kadek Gilang? Where is Kadek Gilang? I think he's not here. Am I correct? Kadek Gilang, in the previous lesson, is he came or not? Hello? Hello, hello. Kenatan? Okay, good job, Kenatan. Kensin? Okay, Tania, thank you. Kensin, okay. What about Komang Dika? Dika, salah berapa Dika?
Halo Dika. Salah 5 atau benar 5? Really? Okay. Dika, please clarify. What means by 5? Is it correct or incorrect? Okay, Letis. What about you, Letis? Okay, good job, Letis. Milo? Milo. Hello, Milo. No response. Rachel Sefa. Okay, thank you, Milo. Okay, good job, Rachel. Samuel Excel. Hello, Sam. Where's Samuel? No response. Sharon Altonia. No response. Wulan Febrianti. Wulan. Okay, Wulan. Thank you. Anya. Halo, Anya. Okay. That's good. Sharon, Samuel Excel, Komang Dika, and Kadek Gilang. Silahkan dikonfirm di chat box. Salah berapa? Okay, we have 1 minute left. Can you open your camera, please, in 1 minute to say goodbye with me? Because this is the last day I'm teaching you. So I would like to see your faces. Come on. Data. I want to see your faces, Data. I only see doggy. 4-6 meeting. I want to see your face, Data. Come on. What about this? Okay, thank you, everyone. So yeah, as what I've been mentioned last week, so this today is the last day of my PPL. So next week you will be taught by Mr. Yudi again. Mr. Yudi will be back to this class. And I do apologize for any mistake I did during the during the learning process with you in 6 meeting. And yeah, I hope you are always in a good condition, and good luck for your PTS, and hopefully we can meet in another occasion. Ya, semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Silahkan tuliskan kesan dan pesan kalian di chat box. And yeah, of course we can keep in touch through IG. This is my IG ID. Silahkan di follow, nanti saya follow back. Silahkan dikirimkan sebelum istirahat. Silahkan dikirimkan kesan dan pesan kalian hari ini, and then kita akan tutup dalam doa. Okay, thank you for today's meeting. Thank you for your great participation. Thank you yang sudah menyalakan kamera. And I hope you are always in a good condition. So let's pray. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau membantu Miss untuk yang terakhir kalinya memimpin doa? Silakan. Mungkin ketua kelasnya bisa pimpin doa. Oh, Dika, ya. Go ahead, Dika. Silakan, Dika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita sudah selesai pelajaran bahasa Inggris, Tuhan. Berkati Miss, supaya ya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 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 Thank you, Dika. Alright, there are 3 students and the kesan dan pesan. Yang lain kalau masih mau mengirimkan silakan. Yang sudah silakan selamat istirahat. Lanjut lagi 1 mata pelajarannya. Semangat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.